Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Gina Sabrina. Untuk kali ini, pada video ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul bilangan berpangkat. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika mendengar kalimat bilangan berpangkat, bilangan seperti apa sih yang muncul di benak teman-teman? Ya, agar lebih jelasnya, saya jelaskan bahwa bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, atau kita dapat tulis dalam bentuk umumnya adalah sebagai berikut. A dipangkatkan dengan N akan sama dengan A dikali A dikali A dikali A, dan seterusnya sebanyak N, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis, dan N merupakan bilangan pangkatnya atau eksponen. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh ya teman-teman penerapannya. Contoh perpangkatan seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali akan sama dengan 3 dipangkat 5. Nah, 3 dipangkatkan dengan 5 adalah perpangkatan 3. Perpangkatan tadi adalah perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 5 kali. Jadi 3 kita sebut sebagai bilangan pokok dan 5 kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini memiliki berbagai sifat loh teman-teman, yang nantinya akan mempermudah teman-teman ketika menyelesaikan suatu soal. Jadi ketika teman-teman menghadapi suatu soal, teman-teman bisa menggunakan sifat-sifat ini ya. Berikut ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat positif, di mana A, B-nya harus bilangan real, dan MN-nya harus bilangan bulat positif. Kita lihat ya sifatnya apa aja. Yang pertama ada A dipangkatkan dengan M dikali dengan A dipangkatkan dengan N akan sama dengan A dipangkatkan dengan M ditambah N. Nah, kita lanjut ke sifat kedua. Sifat yang kedua adalah A dipangkatkan dengan M dibagi dengan A dipangkatkan dengan N akan sama dengan A dipangkatkan dengan M dikurang M. Nah, syaratnya nih teman-teman yang harus teman-teman ingat, M-nya harus lebih besar daripada N. Tuh. Nah, untuk sifat selanjutnya atau sifat yang ketiga adalah dalam kurung A dipangkatkan dengan M, lalu kita pangkatkan lagi dengan N akan sama dengan A dipangkatkan dengan M kali N. Nah, untuk sifat yang keempat ada dalam kurung A kali B, kita pangkatkan dengan M akan sama dengan A dipangkatkan dengan M kita kali dengan B dipangkatkan dengan M. Nah, untuk sifat yang terakhir atau sifat yang kelima ada buka kurung A per B tutup kurung, kita pangkatkan dengan M akan sama dengan A dipangkatkan dengan M per B dipangkatkan dengan M. Nah, syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Apakah teman-teman sudah terbayang gitu sifat-sifat ini akan kita gunakan dalam bentuk soal seperti apa? Jika belum, coba kita praktekkan sifat-sifat tadi ke dalam soal-soal ya. Untuk yang pertama, sifat A dipangkatkan dengan M kali A dipangkatkan dengan N akan sama dengan A dipangkatkan dengan M plus N atau M tambah N. Kita lihat soalnya, 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 dipangkatkan dengan 5 ditambah 2 atau sama dengan 3 pangkat 7. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu A dipangkatkan dengan M dibagi dengan A dipangkatkan dengan N sama dengan A dipangkatkan M dikurang N. Syaratnya tadi apa teman-teman? M-nya harus lebih besar daripada N. Kita lihat soalnya,
ada 10 dipangkatkan dengan 12, kita bagi dengan 10.000, atau 10.000 ini kita bisa tulis juga sebagai 10 pangkat 4. Kenapa? Dikarenakan nolnya di sini ada 4 ya teman-teman. Jadinya 10 pangkat 12 kita bagi dengan 10 pangkat 4. Kita bisa tulis seperti ini juga ya. Nah, akan sama dengan M-nya tadi berapa teman-teman? 12. N-nya 4. Maka 10 pangkat 12 dibagi dengan 10 pangkat 4 akan sama dengan 10 dipangkatkan dengan 12 dikurang 4. Atau sama dengan 10 dipangkatkan dengan 8. Kita masuk ke sifat selanjutnya, yaitu sifat ketiga dan keempat. Jadi saya gunakan secara bersama-sama dikarenakan untuk contoh soal yang akan saya jelaskan itu dipakai keduanya. Jadi sifat-sifat yang tadi kita sudah paparkan bisa kalian gunakan, ya teman-teman gunakan secara bersamaan ketika teman-teman rasa butuh untuk soal yang teman-teman kerjakan. Kita lihat soalnya. Dalam kurung negatif A dipangkatkan dengan 2 dikali B, kita pangkatkan lagi dengan 3, lalu dikali dengan negatif A dikali B pangkat 3, lalu kita pangkatkan lagi dengan 4, akan sama dengan, atau penyelesaiannya sebagai berikut. Menggunakan sifat ini, yang ketiga, negatif A-nya, pangkat 2 yang ada di sini kita kalikan dengan pangkat 3 yang ada di luar, maka menjadi negatif A dikali dengan dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 3. Mohon maaf ya teman-teman. Saya ulangi. Jadi negatif A-nya kita pangkatkan dengan 2 dikalikan dengan 3. Begitu pula dengan yang B-nya. Menggunakan sifat yang ini, ketika ada A dan B dalam satu kurung, kita bisa kalikan dengan pangkat yang sama yang ada di luarnya menjadi A pangkat M, B pangkat M. Jadi B-nya di sini B pangkat 1, kita kalikan dengan pangkat yang di luar menjadi B pangkat 3. Kita kali dengan negatif A pangkat 4, dari sini negatif A kali pangkat 1 kita kali dengan pangkat luarnya yaitu 4, lalu dikali dengan B pangkat 3, lalu kita kalikan dengan pangkat 4 yang ada di luar. Menjadi negatif A pangkat 6, B pangkat 3 dikali dengan negatif A pangkat 4, B pangkat 12. Lalu kita kelompokkan yang A dan B, maka yang A menjadi negatif A pangkat 6 ditambah 4 dengan sifat yang sebelumnya, sifat yang pertama. Lalu B kita pangkatkan dengan 3 ditambah 12, ini juga sifat yang pertama. Maka menjadi negatif A pangkat 10 dengan B pangkat 15. Jadi tadi yang kita gunakan di sini ada 3 sifat malah ya teman-teman. Sifat yang pertama juga kita gunakan. Jadi ketika teman-teman menghadapi suatu soal, teman-teman bisa menggunakan berbagai sifat yang teman-teman sudah kuasai agar menghasilkan suatu hasil yang diharapkan. Nah, untuk sifat yang terakhir ada dalam kurung A per B dipangkatkan M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya sebagai berikut. Dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 3 akan sama dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 per 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 sebanyak 3, atau sama dengan kita tulis seperti 2 dipangkatkan dengan 3 per 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini sudah sebagai contoh-contoh penggunaan sifatnya ya. Ketika kalian menemui soal-soal lain, saya harapkan teman-teman sudah bisa menggunakan sifatnya. Nah, kita ke contoh lain. Bagaimana ketika soalnya seperti ini? 3 dipangkatkan dengan 4, lalu ditambah dengan 3 dipangkatkan dengan 4, ditambah 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, kita ingat ya teman-teman, ketika ada A dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan A dipangkatkan dengan 2, akan sama dengan 2 ditambah dikalikan dengan A pangkat 2. Dari sini 1 ditambah 1. Begitu pula dengan yang lainnya, seperti B dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 3 dikalikan B pangkat 3, akan sama dengan 4 dikalikan B pangkat 3. 4 dari mana? Dari 1 yang di sini kita tambahkan dengan 3 yang di sini. Maka untuk soal ini menjadi 3 dipangkatkan dengan 1 atau 3 kita kali dengan 3 pangkat 4. 3 ini dari mana?
Dari 1 ditambah 1 ditambah 1. Maka menjadi 3 dipangkatkan 5. Pakai sifat yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, untuk soal yang selanjutnya ada 3 dikalikan dengan 2 pangkat 7 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 2 pangkat 7. Nah, 3 dan 5 yang di sini bisa kita jumlahkan seperti yang ini, menjadi 8. Lalu 2 pangkat 7-nya sudah sama menjadi 8 dikalikan 2 pangkat 7. Nah, 4 pangkat 3 ini, 4-nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya sama ya, 4. Jadi 2 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 3. Lalu menjadi 8 dikalikan dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 6, menggunakan sifat yang sebelumnya juga sudah dipelajari. Menjadi, ini kita bagi teman-teman, 2 pangkat 6-nya habis, lalu di sini sisa 2 pangkat 1, karena sama-sama kita bagi. Menjadi 8 dikalikan dengan 2. Ya teman-teman, ini kita coret, kita bagi, maka di sini sisa 1, jadinya 8 dikalikan dengan 2 sama dengan 8 dikalikan dengan 2 akan sama dengan 16. Nah, maaf ya teman-teman, tadi sedikit ada kendala. Lalu selanjutnya ada bilangan berpangkat negatif. Kalian tadi secara umumnya itu bilangan berpangkat positif. Bagaimana ketika bilangannya berpangkat negatif? Nah, untuk bilangan berpangkat negatif berlaku sifat sebagai berikut. Jika A bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0, N adalah bilangan bulat negatif, maka sifat yang pertama adalah A dipangkatkan dengan negatif N akan sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Untuk sifat yang kedua, dalam kurung A per B dipangkatkan dengan negatif N akan sama dengan B per A pangkat N. Jadi negatif yang ini hilang ketika A dan B-nya kita tukar posisi. Agar tidak pusing, kita lihat contoh ya teman-teman. Untuk 5 dipangkatkan dengan negatif 2, seperti sifat tadi, sama dengan 1 per 5 pangkat 2, sama dengan 1 per 25. Contoh yang kedua, 2 per 3 kita pangkatkan dengan negatif 3 akan sama dengan 3 per 2, kita ubah ya, yang dari 2 per 3 menjadi 3 per 2, negatif 3-nya menjadi 3, akan menghasilkan hasil yang yaitu 27 per 8. Selanjutnya ada negatif 3 per 5, kita pangkatkan dengan negatif 2, akan sama dengan negatif 5 per 3, dipangkatkan dengan 2, yaitu menjadi 25 per 9. 5 pangkat 2 kan 25, 3 pangkat 2, 9, negatif ketemu negatif, jelas positif. So, yang selanjutnya ada negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 2. Seperti sifat tadi, jadi 1 per negatif 3 dipangkatkan negatif 2. Mohon maaf teman-teman, ada keliruan, ini harusnya tidak ada, jadinya negatif 3 dipangkatkan 2 aja. Nah, menjadi sama dengan 1 per negatif 3 dikalikan negatif 3. Hasilnya menjadi 1 per 9. Nah, untuk yang selanjutnya ada A dipangkatkan dengan negatif 6 dikali dengan A dipangkatkan dengan 4 akan sama dengan A dipangkatkan dengan negatif 6 ditambah 4. Hasilnya menjadi A dipangkatkan dengan negatif 2. Menggunakan sifat tadi akan sama dengan 1 per A pangkat 2. Untuk soal yang lainnya, yaitu A dipangkatkan dengan negatif 2 dikali B pangkat 3, kita bagi dengan A dipangkatkan dengan 3 dikali dengan B dipangkatkan dengan 2. Nah, kita kelompokkan nih yang sama-sama dengan A. A yang ada di bawah ini kita naikkan menjadi A pangkat 3, A pangkat negatif 3-nya berubah menjadi A pangkat 3. Begitu pula yang B pangkat negatif 2-nya berubah menjadi B pangkat 2. Lalu kita kerjakan menggunakan sifat tadi menjadi A dipangkatkan dengan negatif 2 ditambah 3, kita kali dengan B
Dan dengan B pangkat 3 ditambah 2 menjadi A kali B pangkat 5. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya. Ada A dipangkatkan dengan 5, kita bagi dengan A dipangkatkan dengan negatif 3 di dalam kurung, lalu kita pangkatkan lagi dengan negatif 2 akan sama dengan A dipangkatkan dengan 5 dikurang dengan negatif 3 dari yang ini. Ini dari mana? Dari sifat yang awal ya teman-teman, itu masih bisa kita gunakan. Pokoknya sifat-sifat yang tadi kita sudah pelajari, ketika kita rasa perlu kita gunakan, kita gunakan. Lalu kita pangkatkan lagi dengan negatif 2 akan sama dengan A dipangkatkan dengan 8, hasil dari ini kita pangkatkan lagi dengan negatif 2-nya. Maka sama dengan A dipangkatkan dengan 8 dikali negatif 2, atau sama saja dengan A dipangkatkan dengan negatif 16. Atau kita bisa tulis sebagai berikut, jadi 1 per A pangkat 16. Untuk soal selanjutnya ada dalam kurung A dipangkatkan dengan 2 per B, kita kali dengan pangkat negatif 3 dikali dalam kurung B pangkat 2 per A pangkat 3, lalu kita pangkatkan lagi dengan negatif 2. Hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan dengan negatif 6 per B dipangkatkan dengan negatif 3. Negatif 6 ini dari mana? Dari 2 dikalikan negatif 3. Negatif 3 yang di sini pun sama, 1 dikalikan negatif 3 yang di sini. Dikali dengan B dipangkatkan negatif 4, dari 2 dikalikan negatif 2, lalu per A dipangkatkan dengan negatif 6, 3 dikalikan negatif 2. Hasilnya akan menjadi B dipangkatkan dengan 4 per B dipangkat dengan 3. A-nya kemana? Kita lihat teman-teman, A ini kita bisa bagi dengan A yang ada di sini, maka habis. Jadi sisanya tinggal B pangkat min 4 per B pangkat negatif 3 akan sama dengan seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman, mengganggu. Nah lalu akan sama dengan B dipangkatkan dengan negatif 4 dikurang negatif 3. Ini juga menggunakan sifat yang sudah tadi kita pelajari. Hasilnya akan sama dengan B dipangkatkan dengan negatif 4 ditambah 3 menjadi B dipangkatkan dengan negatif 1 atau sama saja dengan 1 per B. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih mengerti? Saya harap sudah lebih mengerti ya. Nah, yang selanjutnya ada lagi nih, bilangan real tak 0 pangkat 0. Yang seperti apa sih teman-teman? Atau apakah sudah terfikirkan? Nah, jika belum, mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1 untuk A harus bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3. Ini pakai sifat yang tadi. Nah, akan sama dengan 2 pangkat 0. Nah, ini tuh sama dengan 1. Atau dapat ditulis pula A pangkat N dikurang A pangkat N sama dengan A dipangkatkan N dikurang N sama dengan A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, ini lebih mudah. Syaratnya yang paling penting harus diingat, A-nya tidak boleh 0. Jadi, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan hasil 1. Asal bilangan tersebut tidak 0, tidak sama dengan 0. Mengerti teman-teman? Masuk ke submateri yang terakhir, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Di sini saya hanya akan membahas secara garis besar karena bilangan berpangkat pecahan ini akan berkesinambungan dengan bentuk akar yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, di sini saya akan hanya menjelaskan secara dasarnya saja, di mana pangkat pecahan dari suatu bilangan sebetulnya bisa diubah menjadi bentuk akar dan sebaliknya, di mana akar pangkat Q dari A pangkat P akan sama dengan A dipangkatkan dengan P per Q. Saya ulangi, akar pangkat dari Q dari A pangkat P akan sama dengan A pangkat P per Q. Nah, kita lihat contohnya, ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Ada 2 pangkat 1 3 per 4 atau sama saja dengan 2 pangkat 7 per 4, ini akan sama dengan
akar pangkat 4 dari 2 pangkat 7. Atau 2 pangkat 7-nya ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3. Maka menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Atau kita sederhanakan 2 pangkat 4-nya bisa kita keluarkan dari dalam akar menjadi 2 dikali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Atau ada cara lain yang lebih mudah seperti ini. 2 pangkat 1 3 per 4 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 1 ditambah 3 per 4. Atau menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 per 4. Sama dengan 2 dikali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Sama saja, kalian boleh menggunakan cara yang mana, tapi saya sarankan untuk cara yang kedua ini ya, karena lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu 3 pangkat negatif 2 per 5, atau kita sama dengankan menjadi 1 per 3 pangkat 2 per 5. Ini menggunakan sifat pangkat negatif tadi ya. Jadi pokoknya semua sifat yang sudah kita pelajari bisa kalian gunakan ketika kalian melihat soal yang menurut kalian kayaknya sifat yang ini cocok deh untuk digunakan, itu silahkan digunakan ya. Ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2 dikalikan 1 per 5. Atau menjadi 1 per akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Nah, contoh yang lainnya ada hitunglah hasil dari 81 pangkat 2 per 4. Nah, 81 pangkat 2 per 4 itu kan sama saja dengan 81 pangkat 1 per 2. Dimana 81 pangkat 1 per 2 itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 81. Satunya yang ini ada di sini. Nah, ketika akar pangkat 2, 2-nya itu tidak perlu ditulis ya. Nah, maka akar dari 81 sama dengan 9. Nah, contoh yang selanjutnya ada, ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk pecahan. Dari akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 3. Saya ulangi, akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 3. Akar pangkat 2, di sini 2 ya, tapi tidak perlu kita tulis. Dari 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Yang terakhir ada 1 per akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5 akan sama dengan 1 per 7 pangkat 5 per 3. Atau sama dengan 7 pangkat negatif 5 per 3. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah, maupun dari kata ataupun dari yang saya tampilkan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.